Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran fisika bersama Ibu Tia Sitiwirya SPD. Pertama-tama Ibu ingin mengucapkan selamat kepada siswa-siswi Ibu yang telah menaiki kelas 12. Semoga belajarnya lebih semangat, lebih giat, dan lebih berprestasi supaya bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Oke, baiklah. Materi pertama yang akan kita pelajari di semester ini yaitu rangkaian arus searah. Apa sajakah yang ada di rangkaian arus searah? Pada rangkaian arus searah yang akan kita pelajari ada dua subbab terlebih dahulu. Yang pertama, arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, hukum Ohm. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini untuk peserta didik ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik secara DC dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu menjelaskan hukum Ohm. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu arus searah. Sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu ada pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaannya ada 4. Pasti mudah deh jawabannya. Yang pertama, apa yang membuat remote control bisa dipakai? Yang kedua, apakah Ananda memiliki telepon seluler atau handphone? Yang ketiga, pernahkah Ananda melihat telepon seluler? Yang terakhir, yang keempat, apa yang membuat telepon seluler bisa menyala? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan di atas atau yang Ibu sebutkan tadi, itu akan terjawab setelah kita mempelajari materi ini. Oke, kita simak baik-baik ya. Berdasarkan studi, listrik itu dibagi menjadi 2. Ada listrik dinamis, ada listrik statis. Apa itu listrik dinamis? Nah, listrik dinamis itu mempelajari tentang muatan-muatan listrik yang bergerak yang menyebabkan munculnya arus listrik. Jadi ada muatan listrik, kemudian muatan listrik tersebut bergerak sehingga muncullah arus listrik. Itu yang disebut dengan listrik dinamis. Listrik dinamis itu terbagi menjadi 2 jenis rangkaian. Yang pertama ada rangkaian arus searah dan ada rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus searah disebut juga dengan rangkaian DC, yaitu aliran elektron dari suatu titik yang memiliki energi potensial tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Di sini ada beberapa azas penting yang perlu kalian ingat tentang muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik itu ada 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, yang muatan positif itu adanya pada inti atom, sedangkan muatan negatif adanya pada elektron. Elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya, sedangkan inti itu tidak dapat berpindah.
Atom-atom penghantar atau konduktor memiliki elektron-elektron bebas yang sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam penghantar. Yang terakhir, muatan listrik dapat bergerak jika ada beberapa potensial atau tegangan. Itulah yang disebut dengan beda potensial. Jadi dikatakan bahwa aliran dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berikut ada gambar rangkaian arus searah sederhana. Coba dilihat, di situ ada batu baterai, kemudian ada kawat penghantar, kemudian ada lampu. Nah, lampu di sini itu sebagai hambatan, sementara kabel itu sebagai kawat penghantar. Lalu batu baterai itu sebagai tegangan atau potensial. Nah, di tegangan ini memiliki dua buah muatan. Yang mana yang muatan? Ini muatan positif dan muatan negatif. Nah, rangkaian arus searah ini tertutup ya nak. Rangkaiannya mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Lanjut ke kuat arus listrik dan beda potensial. Nah, tadi kan kita telah menyebutkan beberapa arus penting. Nah, maka dapat disimpulkan arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak. Agar terjadi arus listrik, maka ujung-ujung kawat penghantar dibuat potensialnya berbeda. Beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik disebut juga dengan tegangan listrik, dilambangkan dengan huruf Pi besar. Kemudian apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Kuat arus listrik dilambangkan dengan I, yaitu jumlah muatan yang mengalir melalui kawat penghantar per satuan waktu. Dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dalam ampere, Q adalah jumlah muatan yang mengalir dalam kolom, dan T adalah waktu dalam sekon. 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per sekon. Mengukur kuat arus dan tegangan listrik menggunakan alat ukur. Perhatikan, di sini ada 3 macam alat ukur. Yang pertama, ampermeter. Ampermeter itu fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik. Sedangkan voltmeter itu fungsinya untuk mengukur tegangan listrik. Dan untuk mengukur hambatan namanya ohmmeter. Nah, apabila ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dijadikan dalam satu alat, maka alatnya disebut multimeter. Multimeter ada 2 jenis seperti di gambar, ada yang analog menggunakan jarum dan ada yang digital menggunakan angka. Bagaimana cara menentukan nilai arus dan tegangan yang diukur dalam multimeter? Nah, caranya seperti berikut. Arus atau tegangan yang terukur itu sama dengan skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum yang digunakan dikali batas ukur yang digunakan.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian-rangkaian pada listrik dinamis. Yang pertama ada rangkaian seri. Lihat gambar. Di situ ada sumber listrik yang sering kita sebut dengan tegangan atau potensial. Kemudian ada resistor 1, ada resistor 2. Nah, resistornya itu kita anggap sebagai lampu tuh. Lampunya ada 2. Disusun secara seri. Kemudian tadi sumber listriknya batu baterai ya, ini menggunakan batu baterai. Oke, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Persamaan pada rangkaian seri. Perhatikan gambar berikut. Kalau tadi rangkaiannya ada lampu, ada baterai. Nah, kalau sekarang ini lebih sederhana. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di antara titik A dan titik B itu terdapat R1 atau resistor 1 atau hambatan 1. Dari B ke C terdapat R2 atau resistor 2 atau hambatan 2. Dari C ke D terdapat resistor 3 atau hambatan 3. Kemudian dihubungkan dengan sumber V total. Oke. Nah, untuk mencari V totalnya, maka lihat di rumus-rumusnya itu ada V total sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Nah, bagaimana cara mencari resistor total atau hambatan totalnya? Nah, untuk rangkaian seri, hambatan total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian, bagaimana perbandingan antara beda potensial dan hambatan? Maka VAB banding VBC banding VCD sama dengan R1 banding R2 banding R3. Lanjut ke rangkaian paralel. Lihat gambar. Di situ ada susunan rangkaian paralel. Ada sumber, ada kawat penghantar, kemudian ada 3 buah lampu disusun secara berurut atau secara paralel. Rangkaiannya rangkaian tertutup. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel, yaitu seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Artinya, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama, sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Bagaimana dengan rumusnya? Kita lihat berikut ini. Persamaan pada rangkaian paralel. Perhatikan gambar rangkaian paralel sederhana ini. Di sini ada R1, R2, R3 yang disusun secara berurut. Titik A, titik B, titik C, D, E, dan F dialiri oleh arus listrik. Ada I total. Kemudian diberi sumbernya V total. Bagaimana dengan persamaannya? Untuk mencari R total pada rangkaian paralel, persamaannya 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Lalu bagaimana dengan I-nya atau kuat arusnya? Kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel atau I totalnya sama dengan I1 tambah
I2 tambah I3. Dan untuk mencari VAB, karena tadi sumbernya sama, sumbernya 1, maka V totalnya itu sama dengan VAB sama dengan VCD sama dengan VEF. Demikian untuk persamaan pada rangkaian paralel. Ya, berikutnya kita lanjut ke hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya. Dirumuskan V sama dengan I kali R. Oke, dilihat di situ ada Ohm's Law atau hukum Ohm. Keterangannya V tegangan atau beda potensial, satuan volt, I kuat arus, satuan ampere, dan R hambatan, satuan ohm. Ini lambang ohm ya. Lalu kita bahas lagi tentang hambatan listrik. Besar hambatan listrik pada suatu penghantar dipengaruhi oleh jenis bahan dari penghantar tersebut. Dirumuskan R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, Rho hambatan jenis penghantar, satuannya ohm per meter, L panjang kawat, satuannya meter, dan A adalah luas penampang kawat penghantar, satuannya meter persegi. Untuk lebih jelas lagi dari penjelasan Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, soalnya arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Berapakah jumlah elektron yang mengalir melalui kawat tersebut dalam waktu 8 sekon? Kita bahas sama-sama. Kita buat dulu yang diketahui pertama I atau arus yang mengalir, besarnya sama dengan 4, I sama dengan 4 ampere. Lalu dalam waktu 8 sekon, berarti yang diketahui adalah T-nya sama dengan 8 sekon. Pertanyaannya, berapakah jumlah elektron? Jumlah elektron adalah muatan lambangnya Q. Maka yang ditanya adalah Q. Jawab. Ingat rumus tadi. Untuk kuat arus listrik, rumusnya I sama dengan Q per T. Tapi ini yang ditanya adalah Q, maka kita harus ubah dulu rumusnya menjadi Q sama dengan I dikali T. I-nya 4, T-nya 8. 4 kali 8, 32. Kolom. Jangan lupa satuan untuk muatan adalah kolom. Lanjut, contoh soal yang kedua. Ini tentang pengukuran kuat arus menggunakan alat ukur. Apa ini nama alat ukurnya? Bila ada yang tahu? Namanya adalah ampere meter. Perhatikan gambar berikut. Gambar ampere meternya diperhatikan. Dari hasil pengukuran kuat arus listrik menggunakan alat tersebut didapat skala seperti gambar. Maka hasil pengukurannya adalah titik-titik. Kita bahas satu-satu dulu. Diketahui. Kita lihat di ampere meternya. Di ampere meter itu ada garis bagian paling atas yang melengkung 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Itu adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum.
Kemudian adalah skala maksimal. Yang mana yang skala maksimal? Skala maksimal itu adalah batas akhirnya. Berapa batas akhirnya di situ? Adalah 100. Kalau skala minimalnya adalah 0. Nah, kemudian batas ukur. Mana batas ukurnya? Kita lihat bagian paling bawah. Di situ ada 0, 100, 200, 400. Itu yang disebut dengan batas ukur yang digunakan. Oke, jadi sudah tahu yang mana skala yang ditunjuk oleh jarum, yang mana skala maksimum, yang mana batas ukur. Kita buat diketahuinya. Diketahui skala yang ditunjuk adalah 60 ampere. Skala maksimumnya adalah 100 ampere. Batas ukurnya adalah 200 mili ampere. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kuat arus. Kuat arusnya berapa? Kuat arus, rumusnya kuat arus sama dengan skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum yang digunakan dikali batas ukur yang digunakan. I-nya sama dengan 60 per 100 dikali 200, maka hasilnya sama dengan 120 mili ampere. Kita ubah menjadi ampere. Mili ke ampere dibagi dengan 1000, jadi hasilnya 0,12 ampere. Contoh soal yang ketiga yaitu tentang hukum Ohm. Soalnya, pada suatu rangkaian terdapat tegangan sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 mA. Pertanyaannya, hitunglah nilai resistensinya atau hambatannya. Seperti biasa kita buat dulu diketahuinya. Di sini dikatakan tegangan, berarti V-nya sama dengan 24 volt. Lalu nilai arus, berarti di sini adalah kuat arus yang diketahui. I sama dengan 10 mili ampere. Kita ubah ke ampere dibagi dengan 1000. Ditanya, pertanyaannya resistensi atau hambatan, lambangnya R. Maka ingat dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kalau R yang ditanya berarti V per I, maka V-nya 24 dibagi dengan 0,01, hasilnya 2400 ohm. Oke, dengan adanya contoh soal yang ketiga, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini tentang arus searah, di mana kita telah mempelajari tentang kuat arus dan pengukurnya. Kemudian kita mempelajari juga tentang hukum Ohm. Ada tugas untuk anak ibu. Tugasnya merangkum materi rangkaian listrik. Yang pertama arus listrik dan pengukurannya, yang kedua hukum Ohm. Dibuat di buku catatan. Buat filenya dalam bentuk PDF, lalu ganti nama filenya dengan kelas, nama kalian, kemudian TF1. Kirim ke WA ibu. Oke, selesai. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tentunya kita masih membahas tentang rangkaian arus searah yang lebih dalam lagi, dan kita akan melakukan latihan soal. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.